Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW telah memasuki usia pernikahan 15 tahun bersama Ibunda Khadijah binti Khuwailid, sebut saja Rasulullah SAW ketika itu memasuki umur 38 tahun. Memasuki umur 38 tahun, Rasulullah SAW sudah ada perasaan yang begitu kuat untuk melakukan tahanus, menyepi, menyendiri di gua Hira. Itu dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah SAW umur 38 tahun. Karena keinginan itu begitu kuat, maka urusan-urusan bisnis, perdagangan, dan pengelolaan harta Khadijah yang selama ini ditangani oleh Nabi Muhammad SAW terpaksa harus dialihkan kepada orang lain, dijalankan oleh orang lain. Itu yang dilakukan Rasulullah. Khadijah sebagai istri memberikan dukungan sepenuhnya. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi dorongan yang begitu kuat di dalam diri Rasulullah SAW. Hampir setiap hari Khadijah menyertai Nabi, mengirimkan makanan dari rumahnya yang terletak di dekat Masjidil Haram. Kemudian beliau harus mengantarkan makanan itu hingga mendaki gunung Jabal Nur yang begitu tinggi. Bisa kita bayangkan para sahabat, ketika itu kalau kita melangkah dari bawah sampai ke atas membutuhkan waktu kira-kira 1 jam. Dari atas turun ke bawah juga 1 jam. Dan itu hampir dilakukan setiap hari, kurang lebih selama 2 tahun. Tepat ketika baginda Nabi Muhammad SAW memasuki umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kemuliaan kepada Nabi dengan mengangkat baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ketika itu, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam suasana sepi, sendiri, di atas gua, di atas gunung, di dalam gua Hira yang begitu sepi. Tidak ada satu orang pun. Malaikat Jibril datang menyapa Nabi Muhammad SAW. Ketika itulah sikap, perasaan, pikiran bercampur aduk di dalam diri Nabi. Terbayang perjumpaan dengan makhluk yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dalam satu riwayat disebutkan malaikat Jibril menjelma menjadi sosok ketika memanggil saat Rasul sedang tertidur. Maka sosok itu pun tampak memenuhi langit. Dan sosok yang hadir itu kemudian mengajarkan kepadanya, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Rasul dengan terbata-bata mengatakan, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Sampai diulang beberapa kali. Sampai kemudian malaikat Jibril mengajarkan bacaan surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai wahyu itu diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, perasaan gemetar, bercampur, semuanya ada di dalam diri Nabi, berkecamuk begitu luar biasa, apalagi berada di atas pucuk gunung yang begitu tinggi. Sesampai di rumah Rasulullah SAW, dengan keringat menggigil Rasulullah mengatakan pada istrinya Khadijah binti Khuwailid, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka kemudian istrinya yang lebih tua dan
sangat dewasa itu pun memberikan apa yang diminta oleh suaminya. Diselimutilah suaminya yang datang dengan ketakutan itu. Dipeluknya suami itu dengan erat sampai kemudian akhirnya tertidurlah Rasulullah SAW di pangkuan Khadijah. Dalam kondisi tertidur itu Khadijah kemudian meninggalkan Nabi tanpa ingin mengusik tidur Nabi, datang untuk menjumpai pamannya Waraqah bin Naufal. Ketika sampai di tempat Waraqah bin Naufal, maka Waraqah pun memberikan penjelasan bahwa suami keponakannya itu tak lain adalah Nabiyyu hadil ummah, katanya, Nabi untuk umat ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Waraqah bin Naufal, maka Khadijah pun kembali tanpa hendak mengusik tidur suaminya yang masih tertidur. Khadijah pun tertegun di sampingnya sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW bangun. Dan setelah Rasulullah bangun, barulah kemudian Rasul menuturkan apa yang dialaminya di atas Jabal Nur, apa yang dialaminya di Gua Hira itu. Maka Khadijah dengan yakin dan mantap mengatakan, demi Allah, sungguh Tuhanmu tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kata-kata yang disampaikan dengan penuh cinta, kata-kata yang disampaikan oleh istri ketika suaminya dalam kondisi seperti itu, tentu membuat suami yang dalam suasana yang panik, yang dalam suasana yang serba tidak karuan tadi, seperti mendapatkan siraman es yang begitu sejuk. Dan Muhammad SAW ketika itu pun resmi diangkat oleh Allah menjadi Nabi, resmi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Itulah episode di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq di atas Jabal Nur di dalam Gua Hira. Dan itu sekaligus menandai kenabian Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.